Tadi Presiden mengumumkan sudah melakukan tes cepat atau rapid test, tapi warga tentu ingin tahu. Jadi seperti apa detailnya, teknisnya seperti apa, siapa saja yang boleh tes? Baik, jadi tentu saja rapid test itu akan dilakukan di daerah epicentrum. Kan pemerintah dengan kontak tracing sudah memiliki peta persebaran. Ya, kenapa Jakarta Selatan? Ya memang itu yang di Tenggarai memang sebagai daerah yang epicentrum begitu ya, cukup banyak yang terjangkit. Nah, sehingga nanti dari situ ya akan juga beralih ke daerah-daerah lain yang juga menjadi prioritas. Jadi ini dilakukan seperti itu supaya apa? Supaya kemudian tidak terjadi kerumunan, ada kekacauan dan lain sebagainya. Ya, tapi yang paling penting adalah bahwa rapid test ini untuk mendapatkan indikasi awal sebanyak-banyaknya, ya, mereka yang terindikasi positif COVID-19 untuk bisa ditangani secara cepat sehingga bisa disembuhkan dengan cepat. Itu aja sebenarnya, Mas Riko. Siapa saja yang bisa mengikuti tes ini? Apa kriterianya? Ya, karena ini massal ya, berarti kan ini artinya siapa saja. Tapi memang berdasarkan peta persebaran ini akan dilakukan di daerah-daerah yang memang ditengarai sebagai daerah yang cukup signifikan begitu jumlah mereka yang terjangkit dari peta persebaran ya. Ya, maksud saya di rumah sakit disediakan, jadi warga bisa datang ke situ atau ada satu posko atau gimana, Pak Doni? Nanti ditunjuk ada rumah sakit, ya kan. Kalau memang ada tempat-tempat fasilitas kesehatan lainnya juga bisa ditunjuk. Tapi yang jelas bahwa ini akan dilakukan secara masif begitu, sehingga semua fasilitas kesehatan yang ada itu bisa dimanfaatkan. Bayar nggak? Oh tidak, ini gratis. Oke, ini gratis. Tahan sebentar, saya ke Pak Sugiono. Seberapa efektif tes cepat ini untuk menekan penyebaran corona? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ketika awal outbreak memang dari WHO dan CDC mereka merekomendasikan untuk melakukan real time PCR untuk pengujian penyakit COVID-19. Akan tetapi memang punya kekurangan, diantaranya memang time consuming dan juga lama gitu. Ya, betul sekali lama dan memang tidak efektif juga ketika jumlah sampel yang harus diuji banyak. Nah, kalau yang ini yang baru ini bedanya apa dengan yang kita kan taunya waktu itu 3-5 hari. Nah, yang ini gimana? Jadi kalau PCR sendiri sebetulnya memakan waktu kira-kira 5 jaman. Kemudian ada lagi yang konfirmasi lanjutan dari hasil PCR itu dengan genome sequencing. Itu yang bisa memakan waktu berhari-hari. Nah, kalau yang tes rapid test ini adalah uji cepat, jadi untuk mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh atau sebetulnya mendeteksi respon imun yang di dalam tubuh setelah mendapatkan infeksi COVID-19. Gitu. Jadi memang target untuk pengujiannya sendiri berbeda. Oke, tadi Pak Jokowi bilang ada obat yang sudah dibeli namanya Avigan dan Chloroquine. Itu obat yang kita tahu kan obat untuk COVID-19 ini belum ditemukan ya? Iya, memang obat secara spesifik untuk COVID-19 memang belum ada dan vaksinnya pun memang masih dikembangkan gitu. Tapi memang dari beberapa hasil penelitian dan rilis pemerintah Cina, mereka juga menggunakan obat-obat yang memang bisa efektif juga, obat yang digunakan untuk penyakit lain, tapi efektif juga untuk mengatasi COVID-19. Nah, ini Avigan, Chloroquine obat apa? Chloroquine setahu saya memang sebagai anti malaria kalau tidak salah, memang ada penelitiannya juga yang mereka sudah kembangkan, sudah dibuktikan secara klinis kalau tidak salah. Kalau Chloroquine anti malaria, kalau Avigan? Saya kurang tahu. Oke, Pak Doni, tadi Pak Yuri bilang yang berisiko bisa saja ada 600.000 orang. Makanya disiapkan 1 juta test kit. Itu gimana baginya? Kita tahu Indonesia luas sekali. Ya, tadi saya katakan bahwa dengan kontak tracing yang dilakukan, sebenarnya kita sudah punya peta persebaran. Misalnya daerah mana saja yang menjadi prioritas, gitu, ya. Nah, itu yang akan menjadi target, ya, sehingga kemudian efisien, ya, tidak kemudian dilakukan secara sembarangan, ya, secara random, tapi dengan data itu daerah-daerah tertentu yang akan pertama mendapatkan rapid test tersebut gitu. Ya, kenapa saya tanya gitu? Karena di rumah sakit rujukan saja sekarang ngantrinya panjang, bahkan ada yang
dikatakan tidak bisa diperiksa. Nah ini nanti dengan adanya pengumuman tes massal, rapid test, tentu akan ada banyak warga juga yang datang. Ya, tentu saja akan ada protokolnya, Mas Riko. Ada protokol yang dibuat ya sehingga kemungkinan terjadinya rush ya ke rumah sakit itu bisa dihindari. Ya, jadi semuanya sudah diantisipasi ya, prosedur dan lain sebagainya. Yang jelas ini sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Untuk apa gunanya? Ya untuk supaya kita mendapatkan data sebanyak-banyaknya mereka yang memiliki indikasi awal untuk di confirmation test dengan tes berikutnya. Tapi paling tidak kita punya data yang cukup solid ya tentang siapa yang punya indikasi awal itu sehingga bisa penanganan bisa lebih cepat gitu. Berapa rumah sakit yang akan ditambah atau maksud saya ada berapa rumah sakit yang disiapkan untuk tes massal ini? Ya, data-data saya kira masih menunggu dari Kemenkes, tapi saya kira ya dengan rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta lah ya paling tidak ya. Itu sekarang akan dimobilisasi rapid test itu. Dan juga saya kira rumah sakit yang kemarin sudah sempat disebutkan Pak Presiden juga, ya rumah sakit BUMN seperti Pertamina Jaya misalnya, ya dan rumah sakit swasta yang sudah committed ya untuk bisa menyelenggarakan rapid test ini. Jadi saya kira ini semua fasilitas yang ada akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, Pak Sugiono, dengan adanya rapid test ini kan harapannya ketahuan jumlah yang positifnya berapa. Kayak tadi lonjakan ada 60 kasus baru. Nah, LIPI punya model nggak? Saya baca ada beberapa tempat bikin model persebaran coronanya, puncaknya kapan, nanti berakhirnya kapan. Kalau LIPI gimana? LIPI saat ini memang masih terlibat dalam proses penelitian ya terkait dengan bagaimana kita memberikan kontribusi untuk mengatasi atau menanggulangi dari COVID-19, outbreak COVID-19. Memang diantaranya salah satunya memang pengembangan alat, terutama untuk misalkan untuk sterilisasi ruangan atau rumah sakit. Tapi kalau permodalan sendiri memang kita masih melakukan kajian, kita juga melakukan pengamatan yang intensif terhadap lonjakan atau kajian serupa yang ada di luar negeri. Kita ada di angka 369 yang positif. Itu ada di posisi apa? Maksud saya banyak yang negara-negara lain ribuan, banyak yang memperkirakan ini ya belum apa-apa, bahkan kita baru mulai. Betul, sebenarnya bukan baru mulai, memang baru mulai kita melakukan pendeteksian secara intensif, iya betul itu betul. Tapi kemungkinan memang kasusnya sudah dimulai jauh sebelum kita mendeteksi kasus pertama, kemungkinan seperti itu. Sorry, kasusnya, jadi kemungkinan penyakit corona ini sudah ada sebelum kita ngeh. Betul, kemungkinan seperti itu. Dan karena memang sebelum WHO menetapkan sebagai pandemik, community spread sebenarnya sudah dilaporkan oleh beberapa negara gitu. Dan kemungkinan juga di Indonesia sudah ada sebetulnya. Sehingga kalau memang langkah pemerintah itu sangat tepat untuk melakukan rapid test, untuk melakukan pengujian massal sekarang, dan tidak ada kata terlambat. Jadi artinya semakin kita tahu cepat penyebarannya seperti apa, maka semakin cepat pula kita melakukan strategi untuk penanggulangan outbreak COVID-19. Pak Doni, betul ya, Presiden akan meresmikan Wisma Atlet menjadi tempat isolasi untuk pasien corona Senin besok? Ya. Itu betul, ya, Pak? Betul. Jadi Wisma Atlet sekarang sedang dikerjakan ya oleh Menteri PUPR dan juga beberapa BUMN karya ya, saling bahu-membahu untuk mempercepat dua tower itu kemudian bisa menampung pasien-pasien corona dengan keluhan yang ringan sampai menengah ya. Artinya kalau berat saja akan dirujuk ke rumah sakit yang memang diperuntukkan untuk kondisi tersebut gitu. Tapi Wisma Atlet itu sekarang memang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang positif COVID-19 tapi gejalanya ringan dan sedang.